Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat. Ketemu lagi bersama saya Ega Sulver di channel YouTube saya yang akan membahas terkait dengan GERD, anxiety dan psikosomatis. Eh, Sebelumnya saya doakan supaya teman-teman yang masih belum bisa beraktivitas atau yang masih terkungkung dengan penyakit anxiety, GERD dan psikosomatis ini, semoga teman-teman bisa cepat pulih, semoga teman-teman bisa sehat kembali, bisa beraktivitas kembali dan melakukan kegiatan-kegiatan yang normal seperti sedia kala. Nah, hari ini saya baru saja melaksanakan ibadah sholat Jumat di masjid secara berjamaah. Nah, pada kesempatan yang baik ini, saya akan mencoba untuk membahas atau berbagi pengalaman terkait dengan sensasi takut sholat ataupun takut sholat berjamaah di masjid seperti itu. Pasti teman-teman di sini para penderita anxiety pasti kalau sudah waktu sholat, apalagi hari Jumat, pasti teman-teman sudah cemas duluan pasti, iya kan? Ngaku saja. Karena yang saya rasakan kemarin itu begitu yang saya rasakan. Setiap kali jam mau sholat itu, apalagi di waktu Jumat, saya selalu merasa khawatir, saya selalu merasa cemas dengan kegiatan sholat Jumat itu seperti itu. Nah, yang saya mau sharingkan di sini adalah teman-teman sebenarnya ketika anxiety ataupun kecemasan itu datang, teman-teman merasa takut untuk melaksanakan ibadah, sebenarnya jangan takut, karena ibadah itu kan adalah jalan untuk membuat kita semakin dekat sama Allah, dan itu katanya juga adalah menghapus dosa-dosa yang pernah kita buat seperti itu. Jadi kalau teman-teman takut akan ibadah, itu salah, karena sebenarnya teman-teman harus berani melaksanakan sholat berjamaah khususnya. Karena memang ketika kita sholat itu kecemasan itu banyak sekali sebenarnya. Kalau saya mau ceritakan dulu waktu saya sholat itu, sudah bertahun-tahun cemas akan sholat, dan sampai dengan hari ini saya tidak pernah merasakan ataupun menjalani ketakutan-ketakutan sholat itu, yang katanya akan pingsan, yang katanya akan sempoyongan, yang katanya akan ternyata sampai dengan detik ini, sampai dengan hari ini, itu tidak pernah terjadi. Dan setiap hari Jumat saya masih sering sholat berjamaah. Kekhawatiran itu ada, kecemasan itu ada, setiap kali sholat itu kadang-kadang tidak khusyuk, tapi saya tetap melakukan itu. Dan ternyata setiap hari, setiap minggu sholat Jumat dan sholat wajib lainnya, itu tidak terjadi apa-apa. Nah, itu kemudian yang membuat saya semakin pede untuk melakukan aktivitas itu. Saya semakin untuk sekarang, setiap hari Jumat itu saya semakin merasa bersemangat bahwa ya kan Jumat kemarin saya sudah melakukan sholat juga, tidak terjadi apa-apa seperti itu. Saya melaksanakan ibadah sholat juga di masjid secara berjamaah, sholat wajib, tidak terjadi apa-apa juga. Dan lebih tenang ketika kita sudah melaksanakan ibadah sholat itu. Betul nggak teman-teman? Kalau teman-teman penderita GERD anxiety, apa yang teman-teman rasakan ketika telah selesai sholat Jumat? Pasti perasaan tenang, perasaan nyaman, perasaan lega, itu semua yang teman-teman rasakan pasti. Ya kan? Berbeda ketika sebelum kita mau melaksanakan ibadah sholat berjamaah itu. Kekhawatiran itu datang, cemas datang, takut ini, takut itu, semua ada semua sensasi-sensasinya. Nah, untuk itu, teman-teman yang sampai dengan hari ini masih takut berjamaah di masjid, takut melaksanakan ibadah di masjid, teman-teman harus biasakan, harus exposure terapi. Teman-teman harus datang ke masjid. Coba aja dulu sekali. Kalau memang teman-teman tidak bisa
paling depan, ya di belakang juga tidak apa-apa, di paling pinggir juga tidak apa-apa, dekat nyender, dekat tiang juga tidak apa-apa, yang penting sholat itu dulu. Untuk menimbulkan kepercayaan diri. Karena ketika kepercayaan diri teman-teman datang, itu akan membuat kepercayaan diri teman-teman selanjutnya itu akan meningkat. Itu gitu. Kemudian anxiety, takut sholat berjamaah yang saya rasakan adalah kadang-kadang saya tidak mau mendengar khutbah. Pas iqomah baru saya masuk ke masjid, itu dulu. Setelah itu baru saya sholat 2 rakaat. Kadang-kadang saya mendengar khutbah itu dari luar, dari kendaraan, dari luar masjid gitu. Nah, baru saya masuk setelah itu. Itu yang saya rasakan dulu. Tapi sekarang tidak. Sekarang itu kalau sudah azan, saya sudah ambil posisi tempat di masjid itu yang paling sudut, depan, tapi yang dekat-dekat tembok, supaya saya bisa nyender seperti itu. Yang penting saya hadir dulu di masjid itu. Nah, untuk menumbuhkan kepercayaan diri saya dalam melaksanakan ibadah sehari-hari seperti itu. Nah, kalau sudah terbiasa sholat di masjid, itu pasti akan membuat kita menjadi lebih pede dalam beraktivitas. Saya yakin itu. Seperti itu. Kalau teman-teman masih merasa sulit untuk berjamaah, teman-teman harus biasakan. Teman-teman harus latih. Latih. Karena, apa ya, kita hidup ini kan memang akan mati seperti itu. Dan tujuan kita hidup itu kan ya ibadah. Ibadah sembari menunggu mati ya ibadah. Seperti itu. Melaksanakan itu. Kalau kita di rumah, kita mau dapat apa? Di dalam kamar, kita mau dapat apa coba? Tentu apa yang teman-teman rasakan itu harus menjadi jauh lebih baik daripada sebelumnya seperti itu. Barangkali itu yang saya bisa sampaikan terkait dengan sensasi takut berjamaah di masjid. Pesan saya teman-teman latih. Teman-teman latih, jalan, keluar, kemudian menjalani aktivitas itu, pasti lama-kelamaan teman-teman akan menjadi lebih pede dan menumbuhkan kepercayaan diri itu. Seperti itu. Saya juga lama dan sudah hampir berapa tahun juga saya melakukan aktivitas-aktivitas itu yang kemudian membuat diri saya menjadi jauh lebih baik sampai dengan hari ini seperti itu. 8 tahun bukan waktu yang singkat untuk menjalani hidup berdampingan dengan anxiety, kecemasan itu seperti itu. Apalagi ya terkait dengan sholat Jumat itu, kalau orang sholat di masjid itu membuat kita menjadi jauh lebih kuat, lebih baik lagi seperti itu. Nah, kalau teman-teman merasa gundah, galau, kemudian merasa cemas, coba bawa sholat, bawa sholat, kemudian kalau bisa berjamaah itu jauh lebih baik. Saya yakin dan percaya teman-teman pasti akan sembuh di sini. Serius, karena saya sendiri yang merasakan 8 tahun saya merasakan anxiety itu luar biasa, dan sampai dengan hari ini saya masih bisa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Nah, barangkali itu yang saya bisa sampaikan terkait dengan anxiety dan psikosomatis, utamanya apabila teman-teman masih takut untuk sholat berjamaah. Barangkali itu, terima kasih, selamat siang, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat.